Guru kimia itu tiba-tiba menarik seorang siswi masuk ke laboratorium. Setelah mengikatnya pada pipa pemanas, ia langsung menyuntikkan cairan tak dikenal ke dalam tubuh siswi tersebut. Seiring waktu berlalu detik demi detik, kesadaran sang murid perlahan mulai memudar. Namun keesokan harinya, saat pelajaran berlangsung, siswi yang diculik oleh guru kimia itu justru muncul di ruang kelas. Meski kabar ini membuat semua orang sangat terkejut, yang terpenting saat ini adalah membawa Hyunju ke ruang medis sekolah. Dengan bantuan siswa laki-laki bernama Suhyuk, mereka bergegas menuju ruang kesehatan. Namun di tengah jalan, Hyunju yang digendong Suhyuk tiba-tiba menjadi gagarapakan tak terkendali. Sayangnya, tidak seorang pun menyadari keanehan ini. Setibanya di ruang medis, dokter segera mengukur suhu tubuh Hyunju. Suhu tubuhnya hanya 29 derajat. Seiring waktu berlalu, kondisi Hyunju semakin brutal. Saat dokter akan menyuntikkan obat penenang, ia justru digigit oleh Hyunju yang mengamuk. Melihat situasi yang tak lagi terkendali, wali kelas terpaksa menelepon tim penyelamat. Setelah Hyunju dibawa pergi, barulah semua orang menghela napas lega. Namun ketika dokter kembali ke ruang medis, lengannya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Saat ia menggulung lengan bajunya untuk membersihkan luka, ia mendapati bahwa luka tersebut menyebar dengan kecepatan yang cepat banget. Bola mata dokter itu pun perlahan memerah. Menyadari dirinya terinfeksi, ia segera mengukur suhu tubuhnya sendiri dan mendapati suhunya hanya 31 derajat. Ketika ia mencoba menyelamatkan diri, tubuhnya sama sekali tidak bisa dikendalikan. Disertai mimisan hebat, dokter perempuan itu akhirnya kehilangan kesadaran. Dua siswa pembuat onar yang melewati ruang medis menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam, dokter yang telah bermutasi tiba-tiba melancarkan serangan. Hingga akhirnya, ia merobek kulit wajah siswa berbaju biru. Siswa lain baru menyadari betapa seriusnya situasi tersebut dan segera menarik dokter itu menjauh. Namun tindakan itu justru membuatnya menjadi target serangan berikutnya. Pada saat itulah, siswa berbaju biru yang sebelumnya digigit juga mulai berubah. Saat ia berlari masuk ke ruang kelas, seorang siswi tak bersalah dengan cepat menjadi korban gigitannya. Melihat kejadian itu, seorang siswa laki-laki maju untuk menolong, namun dirinya justru menjadi sasaran serangan. Dengan cara inilah, virus zombie menyebar di lingkungan sekolah. Di saat yang sama, banyak siswa sedang makan di kantin, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Tiba-tiba, puluhan siswa berhamburan masuk. Belum sempat orang-orang bereaksi, gelombang siswa berikutnya terus berdatangan tanpa henti. Benturan besar membuat kaca kantin mulai retak. Seiring jumlah orang yang terus bertambah, akhirnya pecah. Banyak siswa berdesakan masuk ke dalam kantin, dan suasana langsung berubah kacau. Hingga akhirnya para zombie muncul, barulah orang-orang di dalam kantin menyadari betapa seriusnya keadaan.